Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceng Supriyadi, mahasiswa Sistem Informasi dengan NPM 173112706200157. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Research Planning dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Agung Triayudi Eskom Mkom. Oke, pada kesempatan kali ini pembahasan atau pemberian jawaban untuk ujian akhir semester lewat oral video atau video lisan atau vlog. Nah, ada 5 pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu berikan contoh pre-sale activity. Oke, sebelumnya untuk pre-sale activity ini ada proses atau tahapan dalam event SAV Sales and Distribution Process ya, seperti itu. Jadi tahapan yang pertama itu ada pre-sale activity, dan untuk pre-sale activity ini ada 2, ada inquiry, ada quotation. Nah, jadi tahapannya inquiry itu adalah proses penawaran harga tanpa ada ikatan tertulis seperti itu. Jadi contohnya misalkan komunikasi langsung kepada customer, ya kan, terus juga misalkan telepon menelepon customer atau menawarkan produk lewat telepon seperti itu, atau mungkin datang langsung ke lokasi melakukan pertemuan gitu kan, misalkan dengan makan bareng seperti itu kan, terus juga hangout atau jalan-jalan atau sambil ngopi bareng itu kan, sambil memberikan penawaran atau bincang-bincang terkait produk. Nah, itu contohnya ya, salah satu contoh pre-sale activity pada tahap inquiry gitu. Jadi penawaran atau obrolan ringan lah terkait produk yang akan ditawarkan seperti itu. Jadi di sana ada timbal balik antara calon customer dengan pihak sales seperti itu, tapi belum ada ikatan resmi, dalam artian belum ada keterikatan antara mau jadi beli apa tidaknya seperti itu ya, seperti tadi ya. Jadi pembahasan mengenai mau beli apa tidaknya seperti itu. Itu salah satu contoh daripada pre-sale activity untuk inquiry. Nah, kalau quotation itu juga bagian dari pre-sale activity, tapi ini lebih kepada formal, dalam artian setelah tahapan inquiry selesai, dalam artian ada ketertarikan nih, nah barulah dibuatkan quotation atau penawaran. Nah, jadi pemberian penawaran itu juga bagian daripada contoh pre-sale activity. Pemberian daftar list, price list barang dari sales ke pihak customer itu juga bagian daripada pre-sale activity ya, dan baru ketika sudah deal nanti tahapannya ke sales order. Nah, jadi contohnya itu pre-sale activity, telepon-menelpon, ketemuan langsung, surat menyurat juga bisa, sama pemberian dokumen atau dalam artian price list ya, price quotation, daftar harga barang kepada customer juga itu salah satu beberapa contoh daripada pre-sale activity gitu. Jadi aktivitas yang dilakukan sebelum proses transaksi dinyatakan sepakat seperti itu. Oke, mungkin ya, bahkan WA menawarkan produk lewat sosial media pun itu juga bagian daripada pre-sale activity ya. Intinya penawaran suatu produk aja, aktivitas yang menawarkan produk itu bagian daripada contoh pre-sale activity. Oke, itu nomor yang pertama. Oke, untuk nomor yang kedua itu soalnya adalah jelaskan terkait production planning ya, production planning pada SAV ERV. Jadi tahapan perencanaan produksi gitu yang ada di SAV ERV. Oke, baik. Production planning ini tahapannya yang pertama diawali dari forecasting sales atau sales forecasting. Jadi perencanaan atau peramalan dari bagian sales terkait penjualannya mau berapa seperti itu, dan juga berdasarkan starting inventory ya, atau data stok awal barang atau produk di bagian gudang atau di gudang berdasarkan data bagian gudang seperti itu. Jadi 2 tahap ini ya, berdasarkan data dari sales dan juga bagian warehouse. Lalu nanti tahap selanjutnya adalah perencanaan agregat ya, atau sales and operation planning ya, itu atau perencanaan agregat. Nah, di situ barulah ditentukan
jumlah produksi yang harus diproduksi berapa secara global atau secara family produk ya, kelompok produk gitu. Jadi dalam jangka waktu yang menengah, bisa 3-12 bulan. Jadi ini masih gelondongan gitu lah, masih tahap belum terperinci. Dan juga ditentukan jumlah kapasitas yang dibutuhkan, ditentukan juga untuk jumlah hari yang akan dibutuhkan serta jumlah tenaga kerja. Nah, dari tahap itu masuk ke demand management. Oke, demand management itu ya manajemen permintaan atau manajemen kebutuhan. Nah, dari manajemen dari demand management itu nanti akan ada yang namanya MRV. Nah, jadi demand management itu dirinci, diklasifikasi lebih dirinci dan diklasifikasikan secara lebih mendetail gitu dari perencanaan agregat tadi. Nah, itu dibentuk yang namanya MRV atau Material Requirement Planning atau perencanaan kebutuhan bahan baku. Ya, berdasarkan rincian berdasarkan data dari perencanaan agregat tadi. Nah, dari situ barulah dilaksanakan proses purchasing atau pembelian untuk bahan baku. Nah, di sisi lain juga ada yang namanya detail scheduling atau perencanaan atau jadwal detail dari proses produksi. Jadi setelah tahap MRP selesai, nanti dibagi lagi, yaitu ada tahapan yang namanya detail scheduling gitu turunannya. Dan detail scheduling barulah dilaksanakan proses produksi. Detail scheduling ini adalah detail jadwal produksi gitu, menyangkut waktunya, jumlah tenaga kerjanya secara mendetail, secara rinci gitu, terperinci. Dan nanti hasilnya itu adalah berupa produksi, kegiatan produksi. Mungkin seperti itu. Jadi diawali dari yang namanya sales forecasting dan juga starting beginning stock ya, stok awal, lalu ada perencanaan agregat atau perencanaan secara gelondongan lah, garis besar seperti itu ya, cara family produknya. Lalu ada demand management, dirinciin akan membentuk yang namanya MRV, Material Requirement Planning, dan juga nanti akan pembelian produk, serta setelah itu barulah penjadwalan, detail scheduling dan produksi. Itu mungkin penjelasan terkait dengan prosesnya untuk production planning dalam SAP ERP. Oke, lanjut untuk nomor yang ketiga ya. Oke, baik, untuk nomor yang ketiga ini pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara discrete manufacturing dengan repetitive manufacturing. Nah, jadi yang pertama, kalau discrete manufacturing itu artinya kan produksi yang hati-hati, teliti, bijaksana, ditelaah dulu gitu ya. Artinya diproduksi berdasarkan pesanan. Jadi kalau ada pesanan barulah produksi, atau memproduksi sesuai pesan yang ada saja, seperti itu. Kalau repetitif itu produksinya berbasis atau berdasarkan periode yang sudah ditentukan, penjadwalan di awal. Itu salah satunya. Terus juga contoh lain adalah biaya berfokusnya kepada pesanan. Nah, jadi kontrol biaya itu sesuai pesanan. Nah, kalau untuk repetitif itu kontrol biaya terhadap periode, seperti itu. Jadi menentukan biayanya itu per periode, seperti itu. Terus juga contoh selanjutnya untuk repetitif untuk discrete ya, discrete manufacturing adalah waktu atau proses produksi yang berubah-ubah gitu. Jadi proses produksi yang berubah-ubah artinya tahapannya, prosesnya berubah-ubah gitu. Sedangkan untuk repetitif itu relatif lebih stabil. Nah, jadi tahapan demi tahapan yang dilakukan ya seperti itu gitu. Maksudnya tetap gitu kan, tidak berubah-ubah. Oke, contoh selanjutnya atau perbedaan selanjutnya lagi untuk discrete manufacturing ini, kalau memiliki bahan baku ya atau bahan
setengah jadi itu biasanya di stok atau disimpan itu di gudang dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu untuk diskrit. Nah, kalau untuk repetitif itu tidak ada di stok. Jadi tidak di stok untuk bahan bakunya, relatif lebih langsung digunakan langsung. Ada bahan pokok langsung diproses, ada bahan baku langsung diproses, ada bahan setengah jadi langsung diproses produksi. Itu untuk repetitif. Jadi tidak menstok, tidak lama menstok barang material atau bahan baku atau barang setengah jadi dalam jangka waktu yang lama. Itu untuk repetitif seperti itu. Nah, kalau untuk tadi untuk diskrit itu biasanya di stok seperti itu. Itu beberapa contoh. Ya, beberapa contoh dan ada lagi contoh yang lainnya. Misalkan seperti produksinya ya jelas berubah-ubah ya. Kalau diskrit karena kan sesuai pesanan. Jadi kalau pesanannya modelnya beda ya produksinya juga berubah gitu, berbeda. Nah, kalau repetitif itu cenderung sama atau sama dalam jangka waktu tertentu. Misalkan produksi mie kan relatif sama terus, mie instan, Indomie seperti itu aja setiap produksinya, tidak berubah-ubah. Nah, itu salah satu contohnya. Pengendalian biaya tadi sudah sampaikan juga. Kalau repetitif itu berdasarkan periode. Nah, kalau untuk diskrit itu berdasarkan pesanan gitu untuk pengendalian biayanya. Terus juga pementasan atau produksi ya, atau penunjukan produksi juga beda. Kalau repetitif itu berdasarkan periode. Kalau diskrit berdasarkan pesanannya individual seperti itu. Itu mungkin untuk perbedaan antara diskrit manufacturing dan repetitif manufacturing. Jadi intinya diskrit itu cenderung berubah-ubah sesuai pesanan. Kalau repetitif itu relatif stabil, itu sama tiap waktunya sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Oke. Terima kasih. Untuk satu nomor lagi berarti ya, satu nomor lagi yaitu lanjut untuk pertanyaan yang keempat ya, bukan yang terakhir, mohon maaf. Untuk yang keempat itu jelaskan dan berikan contoh terkait production activity control. Jadi production activity control ini merupakan suatu teknik ya, suatu cara, suatu kegiatan yang dilakukan ya, yaitu dalam hal manajemen kapasitas ya, untuk memastikan atau untuk mengendalikan lah ya, untuk mengendalikan, untuk memonitor, untuk mengontrol aktivitas operasi atau kegiatan operasi. Nah, ini PAC ini atau Production Activity Control ini ada dua konsentrasi ya. Yang pertama itu Priority Control, yang kedua Capacity Control. Kalau Priority Control itu adalah untuk memastikan bahwa kegiatan produksi atau operasi sesuai dengan target prioritas atau rencana prioritas yang sesuai dengan material recruitment plan seperti itu. Jadi itu yang memastikan proses produksi sesuai dengan prioritas. Nah, kalau capacity control itu memastikan ya, jadi memonitor work center ya, jadi pusat kerja, dan memastikan bahwa seluruh kapasitas tersedia untuk kegiatan produksi yang sudah dijadwalkan gitu. Jadi misalkan memastikan peralatan kerja gitu kan sudah tersedia, memastikan tenaga kerjanya, yang memastikan semua kapasitas yang pendukung sudah tersedia untuk mendukung atau untuk menjalankan operasi kegiatan produksi. Contohnya apa? Contohnya misalkan memastikan itu tadi, contohnya memastikan tenaga kerja sudah siap, memastikan alat sudah ready untuk kebutuhan. Nah, memastikan bahan baku sudah tersedia juga, memastikan dalam hal produksi sudah tepat sesuai dengan target. Nah, itu beberapa contoh kegiatan produksi activity control atau kontrol produksi. Jadi ketika misalkan ketika proses produksi, jadi dipastikan jumlah
bahan baku memadai, dipastikan jumlah mesin yang dapat dioperasikan sudah siap atau terpenuhi. Itu aktivitas perencanaan dalam produksi, kontrol ya, aktivitas kontrol dalam produksi. Jadi tugasnya yaitu memantau, memonitor kegiatan produksi, memantau, memonitor bahan-bahan atau kapasitas yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Itu contoh dari production activity control ini. Itu. Oke, mungkin itu untuk nomor keempat. Dan untuk nomor kelima nanti akan saya gambarkan, presentasikan grafik ya terkait dengan rekrutmen, penerimaan, dan wawancara dan penerimaan karyawan. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan UAS untuk nomor kelima, yaitu diminta untuk menggambarkan flowchart ya, flowchart terkait proses rekrutmen, wawancara sampai penerimaan karyawan. Oke, diawali dari departemen. Jadi maksudnya ini mulai departemen ini ketika departemen membutuhkan karyawan, maka departemen lah titik awalnya di departemen terkait, misalkan purchasing atau misalkan departemen logistik, warehouse, atau misalkan departemen maintenance dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari departemen terkait ini lalu dia mengajukan permohonan ke HRD ya, sesuai dengan klasifikasinya, usianya, ketentuan berapa, pendidikannya, posisinya untuk apa, dan juga waktunya kapan, seperti itu ya. Dari HRD terus mengajukan ke pimpinan, minta persetujuan boleh apa tidak. Nah, dari pimpinan dia menyetujui atau tidak. Kalau tidak berarti ke departemen lagi untuk menindaklanjuti, atau mungkin nanti nunggu waktu yang pas itu seperti apa. Kalau setuju, maka mencari referensi dari internal dulu nih, dari karyawan internal ada nggak yang berhak atau yang pas mengisi kekosongan sesuai yang diinginkan oleh departemen terkait, seperti itu. Kalau ada, maka ya itu langsung review ke departemen, seperti itu, kalau sesuai dengan klasifikasinya. Nah, kalau tidak ada, maka cari dari eksternal, seperti itu, atau dari iklan lowongan, dari referensi yang lain, dan lain sebagainya. Yang jelas ini dari pihak eksternal. Nah, setelah itu maka lamaran pun akan masuk ke HRD, dan ketika lamaran sudah di HRD, maka diklasifikasikan lamaran tersebut sesuai dengan posisi yang dilamar, lalu direview ya oleh departemen terkait itu, dan juga oleh HRD sesuai dengan klasifikasi awal. Jadi direview oleh HRD lalu di follow up ke departemen terkait yang membutuhkan. Nanti setelah hasil review itu akan dipilih 3 kandidat potensial, seperti itu. Nah, setelah pemilihan 3 kandidat potensial, lalu akan dijadwalkan untuk pemanggilan interview, tes, dan lain sebagainya. Nah, setelah pemanggilan interview, pelamar menyetujui ya, maka wawancara dilaksanakan. Ini tahap-tahapan wawancara dilaksanakan oleh HRD, ditanyakan seluk-beluk segala macamnya yang berkaitan dengan posisi yang dilamar. Nah, dari HRD follow up juga, atau menginformasikan juga, atau memberikan arahan juga ke departemen terkait untuk wawancaranya. Jadi dilanjutkan oleh departemen terkait. Bahkan untuk posisi yang lain atau sebagian yang memang jabatannya tinggi, perlu juga melibatkan pimpinan ya, atau manajer terkait juga, seperti itu. Nah, setelah departemen dan pimpinan misalkan ada wawancara juga, setelah selesai maka ada keputusan penerimaan, diterima apa tidak. Kalau tidak, berarti balik lagi dari awal, cari lowongan lagi dan lain sebagainya. Kalau diterima, maka HRD akan menghubungi pelamar, dan setelah menghubungi pelamar ada keputusan dari pelamar siap apa tidak gitu. Iya, siap atau tidak siap. Kalau siap berarti mulai penentuan dokumen pelengkap, kesehatan karyawan, kontrak kerja, dan juga waktu mulai kerja kapan, penentuan seperti itu, dan mulai datang ke lokasi tempat bekerja. Selesai saya seperti itu. Jadi itu mungkin proses alur ya, dari mulai rekrutmen, wawancara ini
sampai penerimaan, seperti itu. Atau tidak ada sesuai, maka baik lagi dari awal, seperti itu. Itu untuk proses penerimaan atau rekrutmen, terus juga proses rekrutmen ya, proses wawancara sampai ke penerimaan jadi karyawan. Oke, mungkin itu untuk nomor 5 dan sekaligus menutup pembahasan atau jawaban ujian untuk mata kuliah Enterprise Resource Planning. Saya Aceng Supriyadi. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.